Rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin alaihi afdhalus salati wat taslim. Sallallahu alaika ya Nabiyallah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya alamal huda. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, semoga kita mendapat rahmat Allah dan dilindungi dari segala maksiat dan kekufuran. Dalam sebuah hadis, sahabat Ibnu Mas'ud beliau berkata, "Ya lisan qul khairan taghnam." Hai lisan, katakanlah yang baik, niscaya engkau akan memanen menuai hasil yang baik pula. Waskut an syarrin taslam, dan diamlah dari perkara yang buruk, niscaya engkau akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum engkau menyesal. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku pernah mendengar Nabi bersabda, aktsaru khotoya bani Adam min lisani. Banyak dosa yang dilakukan oleh anak cucu Adam, manusia, itu bersumber dari lisannya. Lisan ini memang dia lembut tak bertulang, namun sekali melibas, sekali ia terhunus, sekali ia melesat, bak anak panah menembus sasaran yang tak dapat ditarik kembali. Jika seseorang tahu dia sudah belajar ilmu agama yang pokok, tentunya dia tidak akan mudah mengucapkan perkataan, mengatakan sesuatu kecuali telah ia fikirkan matang-matang akibat yang dapat ditimbulkan oleh lisan dia. Dalam sebuah hadis, dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'sa yahwi biha finnar sab'ina kharifa." Rawahu Tirmidzi. Maknanya, sungguh seorang hamba jika mengatakan perkataan yang merupakan kekufuran, la yara biha ba'sa, dia tidak memandangnya hal itu merupakan bahaya. Dia tidak memandangnya itu sebagai suatu bahaya sedikit pun. Namun apa kata Nabi? Yahwi biha finnari sab'ina kharifa, justru disebabkan perkataan itu dia ditarik, dijerumuskan ke dalam neraka yang jarak tempuhnya sab'ina kharifa, 70 tahun lamanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak disyaratkan seseorang dihukumi kufur baru setelah dia mengetahui hukumnya. Bahkan Imam Tirmidzi menyebutkan hadis tersebut dalam bab seseorang mengatakan perkataan untuk membuat orang lain tertawa. Wal'iyadzubillah. Berapa banyak jika kita melihat fenomena realita di masyarakat kita, betapa banyak orang yang tidak peduli. Mereka meninggalkan belajar ilmu agama sehingga mereka berada di lembah kebodohan, di jurang kebodohan. Mereka tidak peduli dengan apa yang mereka katakan.
suka-suka hati mereka, mereka berbicara. Ada yang sampai dia justru jatuh ke dalam kekufuran disebabkan lisan dia. Baik sebagian orang yang tidak bersabar ketika ditimpa musibah. Ada sebuah kisah nyata. Ada di suatu daerah di Indonesia ini, ketika mereka bercocok tanam. Sekali bercocok tanam, tidak ada turun hujan. Air kering kerontang. Tanah kering kerontang, tidak ada air. Kemudian dia tetap bercocok tanam untuk kedua kalinya. Pertama gagal, kedua gagal. Setelah sekian kali, wal'iyadzubillah, bukannya dia bersabar, dia mengambil senjata dia, kemudian dia mengatakan, wal'iyadzubillah, mana? Kata dia, mana zat itu? Biar ku bunuh, biar ku tebas dia, katanya. Wal'iyadzubillah, apa yang terjadi? Di saat yang sama, petir menyambar. Seketika itu juga dia hitam legam, bak arang. Bukan itu saja. Ada cerita yang lain yang sungguh membuat hati kita miris, membuat hati kita sedih. Disebabkan kebodohan orang, disebabkan ketidaksabaran seseorang dalam mengontrol emosinya, dalam menghadapi musibah yang menimpanya, bukannya dia justru bersabar, tawakal kepada Allah, terima bahwa itu adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada dia. Namun sebaliknya, mereka justru menentang Allah. Ada salah seorang wanita yang dia gugur berkali-kali, hamil gugur, sampai kali kelima. Bukannya tetap dia sabar, namun wal'iyadzubillah, dia justru murka kepada Allah, membenci Allah, menentang Allah, sampai dia mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan menentang Allah. Dan azabnya baru di alam barzakh saja dia sudah menjerit, mengerang kesakitan. Bagaimana dengan azab yang selanjutnya? Tentu azab di neraka lebih pedih dan lebih menyakitkan. Saudara-saudaraku seiman dan seaqidah, oleh karena itu saya mengajak diri saya pribadi dan semua yang mendengar perkataan ini, mari jangan sia-siakan hidup kita, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan yang mendera kita saat ini. Musibah apapun yang menimpa kita, mengenai kita, baik itu wafatnya anggota keluarga kita ataupun hilangnya harta benda kita, jangan sampai hal itu membuat kita murka kepada Allah. Karena murka kepada Allah, membenci Allah adalah lawan dari keimanan. Dengan kata lain, ia merupakan kekufuran. Orang yang mati dalam keadaan kufur, baik itu kufur disebabkan keyakinan dia meyakini bahwa Allah semayam di atas arsy, bahwa Allah ada di tempat, bahwa Allah berada di atas langit, bahwa Allah naik turun tiap per 3 malam terakhir, bahwa Allah berada di semua tempat, maka dia, orang yang meyakini keyakinan kufur semacam tadi, bukanlah seorang muslim. Orang yang muncul dari dia perbuatan kufur, menginjak Al-Quran, menistakan agama Islam, melempar Al-Quran ke tempat-tempat yang najis, ke tempat yang kotor, tempat sampah, comberan, got, ataupun kloset, atau memberak di atas Al-Quran, mengencingi Al-Quran, menginjak Al-Quran, itu semua kekufuran. Salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, infaknya tidak akan diterima oleh Allah jika dia belum masuk Islam kembali dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Perkataan pun sama. Ketika seseorang menentang syariat Islam, dia mengatakan tentang syariat Islam, umpama syariat macam apa ini? Atau dia mengatakan syariat sampah, atau
caci maki agama Islam, mencaci Allah, melecehkan Al-Quran, melecehkan solat, melecehkan syiar-syiar Islam, melecehkan janji Allah berupa surga, meremehkan ancaman Allah berupa neraka, seperti perkataan sebagian orang, neraka jahanam itu rumah sakit, kata mereka, tempat berobat, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Orang tersebut jika mati dalam keadaan seperti itu, dia sebelum meninggal belum taubat, tidak masuk Islam kembali disebabkan perkataan kufurnya tadi, maka dapat dipastikan orang seperti itu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Orang yang kufur, tidak beriman kepada Allah, keluar dari Islam, sungguh semua amalnya terhapus. Berbeda dengan mereka yang wafat dalam keadaan Islam, maka surgalah tempatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun sedikit. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka sudah dimaklumi dari syariat, ada gandengannya. Apa itu? Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Karena ketika seseorang hanya beriman kepada Allah saja, ngakunya beriman kepada Allah, namun dia tidak beriman bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia juga termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wa subhanallahil azim walhamdulillahi rabbil alamin.